makalahnya cukup dikirim satu saja. Iya. Berarti kan kemarin saya sudah buat kelompoknya tuh untuk satu kelas. Itu 3 orang 4 orang kelompoknya, satu kelompok teh. Nah, kalau misalnya mau pribadi, mendingan pribadi aja, Prof. Kalau 3-4 orang apa yang mau ditulis? Ya, mendingan Prof gini. Mendingan satu judul satu orang aja gitu. Ya, gitu. Kalau satu judul boleh 2 orang, tapi dengan catatan, misalnya judul itu karena terlalu besar, maka dibikin ditulis berdua. Satu orang nulis ini, satu orang nulis ini tidak apa-apa. Nanti digabung jadi satu, jadi nggak apa-apa. Oh ya, berarti nanti saya ini kan kembali untuk judul supaya tidak mengambil ada yang 3, ada yang 4 satu judulnya. Jadi kalau misalnya satu judul, itu boleh misalnya di satu judul asal beda-beda bahasan tidak apa-apa diambil oleh satu orang. Misalnya begini, judul tentang pemikiran Ibnu Khaldun misalnya gitu ya. Itu boleh diambil oleh 1-2 orang atau 3 orang, tidak apa-apa, tetapi bahasannya beda gitu. Kan boleh. Misalnya satu pemikiran Ibnu Khaldun tentang apa, satu lagi pemikiran Ibnu Khaldun tentang apa, satu lagi pemikiran Ibnu Khaldun tentang apa. Tidak apa-apa, asal beda-beda. Gitu. Kalau misalnya mau digabung, tidak apa-apa juga digabung, tapi penggabungan itu ya harus melihat apakah itu cukup untuk dinilai sebagai tulisan yang bentuknya makalah ya, Prof? Ya, makalah saja. Makalah saja. Saya akan bandingkan nanti tulisan makalah itu dengan tulisan hasil UTS. Kan kelihatan itu apakah makalah itu dibikinin orang atau bikin sendiri. Iya. Nah, gitu. Akan kelihatan itu. Jadi kalau misalnya makalah itu bikin sendiri, bahasanya ya, cara mengungkapkannya gitu, itu beda-beda itu pasti. Nah, kalau nanti akan saya bandingkan dengan hasil UTS. Mungkin nanti kalau ada ujian semesteran, nanti saya bandingkan lagi ujian semester juga modelnya akan seperti UTS. Oh iya. Ya teman-teman, ini udah ada yang masuk belum? Udah berapa nih? Opik, Pak Ilyas ya. Pak Ilyas, Ibu Esti, siapa lagi? Pak Sunardi. Ini. Pak Nardi belum ada itu kayaknya. Kameranya sih dibuka sih, Prof. Kamera dibuka, ya. Iya. Orangnya mungkin kali sholat. Bu Tri, kamera dibuka. Nah, saya hadir, Prof. Latif. Siapa yang hadir? Latif hadir. Oh, ya, Pak Latif hadir ya. Nazma juga hadir, Prof. Nuraini. Nih, Prof, kameranya, Prof. Bu Nuraini, ya. Bu Neneng. Bu Nazma, Prof. Bu Najma, ya. Ya, kalau kameranya dibuka pasti tahu udah hadirnya. Ya. Kalau masih tertutup. Wah, Pak Latif ini kelihatan ganteng sekali, ya. Mantap. Hadir, Prof. Ya. Assalamualaikum. Hadir ya, Prof. Ya, Pak Saiful Rahman, Saiful Bahri. Ya, hadir, Prof. Ya. Sehuni, oke. Neneng hadir, Prof. Asvina hadir, Prof. Ya. Neneng Zoida hadir, Prof. Nyambung, Prof. Enak, Prof. Rame. Ada yang saya itu sih, Marfuah. Datang nggak ada Marfuah? Asvina rame, Latif. Oke, kita mulai atau gimana? Mulai aja, Prof. Ya, Prof, mulai saja. Oke. Kalau mulai, saya mohon kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sore ini kita akan membahas pemikiran. Kemarin kita sudah tahu beberapa teori ya, pendekatan teoritik. Nah, sekarang kita akan melihat pemikiran. Kita akan melihat dari pemikiran itu teori apa yang dikembangkan oleh para pemikir. Nah, kita akan mulai dengan pemikiran klasik ya.
Maksudnya pemikiran klasik itu adalah pemikiran masa lalu yang sebetulnya susah untuk dibuat kategorisasi karena dia para pemula gitu ya, para perintis ya. Tetapi kalau misalnya kita mau gunakan pola yang sekarang, bisa juga ya digunakan itu untuk menilai apakah para perintis itu sudah bisa dikategorisasikan ke dalam mazhab-mazhab ya atau pendekatan-pendekatan. Saya akan mulai dengan Ibnu Khaldun ya. Ibnu Khaldun itu adalah pemikir satu-satunya yang yang diakui kembali ya. Saya sebutkan diakui kembali itu karena sudah lama sekali pemikiran Ibnu Khaldun itu terlunta-lunta ya, tidak ada yang menyentuh gitu. Yang justru menghidupkan kembali pemikiran Ibnu Khaldun itu orang barat ya, pada abad-abad ke-18 ke-19 ya. Itu ada beberapa tulisan yang menyangkut pemikiran Ibnu Khaldun. Nah, sebelum itu tidak ada. Bahkan kaum muslimin juga jarang sekali menggunakan kitab Ibnu Khaldun itu. Nah, baru belakangan ketika pemikiran Ibnu Khaldun itu sebetulnya pada abad ke-16 itu sudah populer di Turki ya, di Turki, khususnya Muqaddimah populer di Turki. Tapi kemudian berhenti popularitasnya itu, tidak ada yang melanjutkan. Nah, di masa modern ya yang pertama menghidupkan kembali pemikiran Ibnu Khaldun itu orang barat ya. Nah, belakangan baru misalnya muncul Al-Afghani ya, Muhammad Abduh segala macam itu. Tapi itu belakangan setelah orang-orang barat yang kemudian mengembangkannya. Nah, tetapi selain Ibnu Khaldun itu hampir dikatakan ya boleh dibilang tidak ada lagi ya pemikir sesudah Ibnu Khaldun. Kalau yang sebelumnya itu masih banyak yang pakai, misalnya Imam Ghazali ya, Ibnu Rushd ya, kemudian siapa lagi, Al-Farabi misalnya, itu masih banyak yang menggunakan. Tapi itu eranya sudah era yang jauh sebelum Ibnu Khaldun. Tapi sesudah Ibnu Khaldun ke sini ya itu jarang ya. Bahkan umat muslim sendiri misalnya di Indonesia sendiri itu jarang ya, pemikiran-pemikiran seperti Ibnu Khaldun itu dikenali oleh para ilmuwan di kalangan muslim. Nah, belakangan kira-kira ya mungkin awal-awal abad ke-20 kemarin ya, pertengahan abad ke-20-an lah, tahun 90, tahun berapa, 80, 70 begitu, itu malah justru orang-orang Israel, ya orang-orang Israel, para ilmuwan Israel itu memiliki gairah yang besar sekali ya untuk menggali pemikiran di masa kekuasaan Mamluk ya, di masa kekuasaan Mamluk di Mesir. Jadi Mamluk itu adalah sekelompok orang-orang yang budak belian ya, yang dibeli dari daerah Asia Tengah sana, dibawa ke Mesir untuk menjadi tentara ya, tentara. Kemudian mereka justru berbalik menjadi penguasa. Nah, ketika kekuasaan di tangan Mamluk itu hampir 1000 tahun ya, hampir 1000 tahun, 1 abad ya, 1 abad. 1 abad itu berapa? 100 tahun ya? Hampir 1 abad, hampir 3,5 abad. 350 tahun ya. Mamluk itu berkuasa di Mesir. Ya. Nah, termasuk di dalam masa itu adalah Ibnu Khaldun ya. Tetapi murid-murid Ibnu Khaldun berikutnya yang saya sebutkan sekarang di sejak abad kemarin ya, awal-awal abad ke-20 itu diminati oleh para ilmuwan Israel itu namanya Al-Makrizi ya, Al-Makrizi. Nah, mereka itu menerbitkan satu buletin khusus mengenai itu ya. Maka mereka menyebutnya itu Makriziana. Nah, sesudah tokoh seperti Al-Makrizi itu sudah tidak ada lagi, sudah jarang lagi. Nah, mungkin di antara adik-adik ini yang
yang sekarang menjadi jadi mahasiswa S2 ini ya, belum tentu tahu itu nama Al-Maqrizi itu ya. Pernah dengar nama Al-Maqrizi? Ada yang pernah dengar? Belum pernah kan? Nah, belum. Apalagi baca bukunya ya. Itu. Iya, Prof. Jadi saya ingin memberitahukan demikian, kondisinya seperti itu. Makanya kalau kita bersemangat untuk mengembalikan kembali kejayaan kaum muslimin dalam bidang ilmu pengetahuan, yang seperti ini tidak boleh dibiarkan. Jadi teman-teman ini punya kewajiban ya untuk menggali kembali. Tentu bisa hanya pakai bahasa Indonesia. Itu sekurang-kurangnya harus bisa 2 ya, bahasa Inggris sama bahasa Arab ya, karena Al-Maqrizi itu nulis dalam bahasa Arab ya. Jadi kalau itu banyak yang menulis tentang Al-Maqrizi dalam bahasa Inggris, ya, iyalah. Tapi asli kitabnya itu dalam bahasa Arab, sama seperti Ibnu Khaldun ya. Dan Al-Maqrizi ini termasuk murid Ibnu Khaldun yang relatif dikenal luas sekarang ya. Nah, terutama di kalangan para ilmuwan Israel. Kita tidak tahu motif di balik mereka itu memahami itu apa kan gitu. Tapi terlepas dari itu semua, ada kewajiban kita untuk melakukan recovery ya terhadap pemikiran-pemikiran Muslim itu. Nah, sekarang kita mulai dengan Ibnu Khaldun ya. Itunya tolong di Mas Saiful ditampilkan yang tadi saya kirim itu. Sudah dapat ya? Sudah dapat WA-nya belum? Slide sudah dapat belum? Slide dari Pak Saiful sudah dapat belum, Pak Saiful? Mana Pak Saifulnya? Kok begini? Ada slide dari Pak Saiful nggak dikirim? Belum, Prof, kayaknya. Belum ada, Prof. Belum ada? Iya, Prof, belum. Wah, kalau gitu saya kirim lagi ya. Siapa yang Mana Pak Saiful itu? Oh, nggak ada. Di grup kali, Prof. Lagi sholat kali, Prof. Oh mungkin. iya, di grup ya. Saya kirim ke grup ya. Iya, Baik, Prof. Prof. Saya kirim ke grup. Saya lupa ada grup itu. Bentar kalau begitu. Nah, ini dia. Ke grup ya, grup. Grup. Wah, nyari grupnya susah. Nah, ini dia. Oke. Nah, sudah saya kirim itu. Makasih, Prof. Udah nyampe dah. Udah masuk. Nah, kalau tidak ada yang bisa menampilkan di situ. Wah, nggak bisa, Prof. Cuman Pak Saiful doang. Begitu ya? Julia Iya, dikirim soalnya. biasanya. Baik, kalau gitu. Silakan dilihat di halaman 1 ya, di apa namanya, di slide nomor 1. Nah, di slide nomor 1 itu Ibnu Khaldun itu hebat sekali Pak Saiful. Terima kasih Pak Saiful. Pak Saiful nih. Jadi Ibnu Khaldun itu lahir pada tahun 1332 ya. Itu di Tunis. Tunis itu sekarang jadi ibu kota Tunisia ya. Ada yang sudah pernah ke sana? Belum, Prof. Belum ya. Akan bisa ya. Kalau sudah bisa. Ajak Prof ke sana, Prof. Kalau sudah bisa ajak saya ke sana. Gitu. Nanti saya akan jadi juru tunjuk nanti. Oh, ke sini. Sudah Prof. Sudah baca. Oh, gitu sudah baca. Ya, wafat di Kairo ya. Nah, kemudian keluarga beliau itu sebetulnya punya keluarga. Jadi waktu menulis tentang
tentang apa mukaddimah itu bersama keluarga di sebuah benteng ya, di apa namanya, sedikit di luar ini, mendekati gurun gitu ya, namanya qal'ah ya, qal'ah, benteng. Itu di situ bersama keluarga. Tapi ketika beliau itu pergi ke Kairo, keluarganya ditinggal. Nah, setelah settle di Kairo, keluarganya itu diminta untuk datang ke sana, menyusul ya. Tapi ya malang tidak dapat dihindari ya. Seluruh keluarganya itu kena musibah ya. Jadi kapalnya itu tenggelam di daerah dekat Iskandaria ya. Tidak ada yang tersisa. Jadi beliau ini termasuk yang apa namanya, dari sisi keluarga mungkin tidak beruntung ya. Tidak ada penerus. Wafat semua, jadi tidak ada. Nah, karya utamanya beliau itu Al-Ibar ya, namanya Al-Ibar. Judulnya tuh panjang ya, Al-Ibar wa Diwanul Mubtada wal Khabar. Itu ininya sebelumnya itu Wal Khabar Antarikhil Arab wal Ajam wal Barbar gitu. Terus wa man asarahum ya, wa man asarahum min dawis sultanil akbar. Jadi panjang sekali. Itu istilah itu mencakup apa namanya, teori, kemudian selain teori itu mencakup juga sejarah ya, history, sejarah tentang orang-orang Arab, Al-Ajam itu orang-orang Persia, Turko-Persia ya, dan kemudian wal Barbar itu orang Berber ya, orang Berber. Nah, Al-Ibar itu terdiri atas 3 kitab ya, 3 bagian. Al-Kitabul Awal itu judulnya Fi Tabi'atil Umran ya. Nah, Fi Tabi'atil Umran itu satu kitab besar, dan itu di dalamnya ada 6 muqaddimah ya. Ada 6 muqaddimah. Jadi kalau dibilang muqaddimah itu di dalam muqaddimah ada muqaddimah lagi ya. Itu. Ada 6 muqaddimah. Jadi muqaddimat gitu. Nah, Fi Tabi'atil Umran itu sering atau lazim atau termasyhur disebut dengan muqaddimah ya, kitab muqaddimah. Nah, muqaddimah ini yang paling banyak diterjemahkan kemana-mana ya, dan paling banyak diekspos karena dia mengandung teori. Di dalam muqaddimah itu ada teori-teori yang kemudian disebut dengan teori sosiologi. Maka kalau ada orang yang mengatakan sosiologi itu yang menyusun itu misalnya Durkheim atau siapa, nah mungkin mereka belum baca Ibnu Khaldun, gitu, atau disembunyikan, ya, gitu. Nah, dan Ibnu Khaldun itulah yang sebetulnya memulai ya, tradisi empirisme, menggunakan data-data empirik ya untuk menjelaskan sejarah ya. Jadi luar biasa Ibnu Khaldun itu. Nah, itulah yang disebut oleh orang-orang barat dengan positivisme. Positivisme. Nah, bahkan disebutkan bahwa bapak positivisme itu namanya Auguste Comte ya. Auguste Comte itu orang Prancis. Itu pada abad ke-18 ya, 18. Nah, padahal sebetulnya yang merintis itu sebetulnya Ibnu Khaldun ya. Itu pada abad ke-14 ya. Jadi ini yang harus terus dieksplorasi oleh kita. Di mana kelebihan empirisismenya Ibnu Khaldun itu ya. Gitu. Itu yang harus menjadi tantangan kita semua. Ya. Orang-orang yang merasa kenapa kok ilmu kok dikuasai oleh barat ya, mestinya oleh kita gitu, oleh orang-orang muslim mestinya, tetapi realitasnya tidak. Nah,
kitab yang kedua yang Al-Kitabus Tsani ya, itu berisi kitabut tarikh, tentang tarikh, tentang sejarah ya, yaitu sejarah orang-orang Arab dan sejarah orang-orang Turko-Persia. Jadi di dalamnya itu banyak sekali tulisan Ibnu Khaldun itu yang belum dieksplorasi ya, digali tentang sejarah orang Arab. Di dalamnya itu ada cerita mengenai bagaimana khilafah itu berdiri ya. Nah, di sini kita akan tahu bahwa bagi Ibnu Khaldun khilafah itu tidak mungkin kembali ya. Gitu. Nanti kita akan diskusikan. Kalau gitu kan ada hadisnya begini-begini, nanti kita diskusikan. Ya. Tidak akan kembali khilafah itu. Jadi oleh karena itu Ibnu Khaldun menyusun satu teori ya, teori yang dapat digunakan ya, untuk maaf. Di sini aja Mas, tolong Mas. Ya. Ya, digunakan untuk ya Mas. Pak Aziz, Mas. Ya. Ada kiriman itu. Kiriman paket. Jadi di dalamnya itu ada banyak sekali tarikh ya. Termasuk di dalamnya adalah cerita mengenai khilafah ya. Nah, dan perubahan dari khilafah itu kepada jenis pemerintahan yang lain ya pada saat itu. Yang oleh Ibnu Khaldun itu disebutnya dengan as-siyasah al-aqliyah. Nah, gitu. Nah, konsep as-siyasah al-aqliyah itu adalah konsep baru ya, yang diperkenalkan oleh Ibnu Khaldun dan sampai sekarang belum ada yang mengeksplorasi. Nah, itulah yang sedang saya usahakan dalam bentuk buku ini, masih dalam bentuk apa? Dalam bentuk dummy ya. Dalam bentuk dummy, ada dummy-nya ini. Dummy mengenai itu. Siyasah al-aqliyah. Nah, yang ketiga, Al-Kitabus Tsalis itu berisi tentang tarikh atau khobar tentang orang-orang Berber ya. Di situ menarik juga teman-teman sekalian kalau kita mau mau mengeksplorasi ya bagaimana cara pandang Ibnu Khaldun tentang orang Berber gitu ya. Itu menarik. Dan bagaimana juga orang Ibnu Khaldun itu menilai orang Arab. Nah, gitu. Bahkan ada para penulis Arab modern tuh yang menganggap Ibnu Khaldun itu pura-pura sebagai Arab katanya. Dia sebetulnya orang Berber gitu. Karena sangat dirasakan istilahnya ya. Kalau bahasa ininya ngenyek gitu ya. Ngenyek ya sama orang Arab itu. Jadi orang Arab tuh merasa dinyek sama Ibnu Khaldun. Walaupun sebenarnya kalau kita baca secara lebih jeli begitu, Ibnu Khaldun tuh ya mengkritik ya, tapi sekaligus juga memuji gitu. Ini yang menariknya dari Ibnu Khaldun karena dia menggunakan pendekatan empirik ya gitu. Apa adanya saja. Ya jelek ya dibilang jelek, bagus ya dibilang bagus, begitu kira-kira begitu ya. Nah, di dalam mukaddimah itu ada teori ya, teori sosiologi, teori tentang masyarakat manusia ya, yang disebut dengan al-ijtima ya, ilmul ijtima. Ada ilmul ijtima'il basyari. Tapi yang paling beken ya disebut ilmul umran ya. Jadi ilmul umranil basyari itu sebetulnya ilmu budaya atau peradaban manusia ya. Gitu. Yang sekarang tuh banyak yang menggunakan itu atau menerjemahkannya dengan sosiologi ya. Sosiologi. Walaupun istilah sosiologi itu dulu ya, kalau sekarang sih sudah mulai ya, dulu itu
belum termasuk istilah peradaban ya, tetapi sekarang sudah mulai dengan munculnya gagasan tentang globalisasi, maka sebetulnya tidak ada sekat lagi ya itu antara pemikiran para ilmuwan tentang budaya dengan pemikiran tentang peradaban ya, antara culture ya dengan civilization ya, antara budaya dengan peradaban. Nah, Ibnu Khaldun itu sejak lama sudah menggabungkan itu budaya dan peradaban. Hanya Ibnu Khaldun itu menggunakan istilah ilmu umron itu dengan makna dua. Pertama umranul badawi ya, yaitu budaya budaya badwi, budaya gurun, budaya dusun ya, budaya kampung gitu ya, dengan al-umranul hadari ya, al-umranul hadari, budaya kota ya, budaya kota. Nah, al-umranul hadari itu disebut juga hadarah ya. Jadi ilmu hadarah, ilmu peradaban ya. Nah, oleh karena itu dalam konteks ini dapat kita sebut begini, dapat kita artikan begini. Ketika Ibnu Khaldun menggunakan ilmu umron, itu bisa berarti ilmu budaya yang mencakup dua itu, baik di budaya kampung atau budaya dusun atau budaya gurun maupun budaya kota ya. Tapi ketika menyebutkan hadarah, nah dia spesifik digunakan untuk istilah peradaban yang sekarang kita pahami ya. Nah, di dalam teori sosiologinya Ibnu Khaldun itu menggunakan dua konsep, yang pertama disebut badawah atau kegurunan ya, atau kebadwian, atau bukan primitif sebetulnya, kalau dalam bahasa yang ini tuh Ferdinand Tönnies misalnya Gemeinschaft ya, Gemeinschaft. Jadi masyarakat guyub, masyarakat kampung. Nah, kira-kira. Nah, yang kedua itu hadarah. Jadi budaya kota yang saya sebut dengan peradaban. Nah, bagi Ibnu Khaldun, masyarakat manusia itu akan selalu bergerak ya dari kesederhanaan kepada yang rumit ya. Tetapi ketika sebuah masyarakat itu bergerak dari badawah, dari kesederhanaan ke arah rumit itu, tidak selalu semua masyarakat seperti itu. Ada juga yang bertahan ya menjadi masyarakat yang tetap badawah ya, tetap sederhana, tetap kampungan, ya, tetap kampung lah begitu ya, tetap kampung. Tapi pada dasarnya masyarakat manusia itu ya itu akan selalu bergerak ke arah yang lebih rumit ya. Istilah yang biasa digunakan di dalam ilmu sosiologi yang berasal dari ilmu filsafat sebetulnya itu filsafat Aristoteles dulu ya, yang mengatakan bahwa al-insan madaniyun bit-tab'i ya. Al-insan madaniyun bit-tab'i. Manusia itu pada dasarnya ya berkehendak untuk maju. Nah, kira-kira begitu. Atau cenderung untuk bersosialita, bermasyarakat ya, untuk bergaul gitu. Jadi masyarakat manusia itu memiliki kecenderungan bergaul ya. Nah, kecenderungan bergaul itu pada dasarnya itu bisa berkembang terus ya, bisa berkembang terus. Nah, teman-teman sekalian, jadi menurut Ibnu Khaldun masyarakat manusia itu tidak pernah berhenti ya, dinamis ya, dari masyarakat sederhana atau badawah menjadi masyarakat yang lebih rumit atau hadarah ya, ke peradaban. Nah, apa yang membuat masyarakat itu bergerak dari badawah, dari kesederhanaan ke kerumitan itu? Nah, itu ada pendorongnya ya. Pendorongnya itu namanya asabiyah ya. Jadi kalau kita cerita mengenai Ibnu Khaldun itu mesti ada konsep asabiyah. Nah, asabiyah ini kalau di masa sebelum Islam ya,
itu dan sesudahnya ya kira-kira ya begitu masuk Islam lah begitu, Islam mulai berkembang, asobiyah itu dipahami negatif, ya negatif, yaitu semacam semangat jahiliyah, ya semangat kesukuan sebelum Islam, ya yang cenderung negatif. Tetapi Ibnu Khaldun mengatakan sebetulnya asobiyah itu tidak selalu bermakna negatif, ya. Asobiyah itu bahkan di dalam Quran itu ada istilah osbah, ya. Osbah itu kelompok, gitu. Jadi sebetulnya semangat berkelompok itu tidak apa-apa, gitu. Wajar-wajar saja. Malah sebetulnya semangat berkelompok itu, ya, apalagi kelompoknya demikian solid, ya, menjadi sebuah soliditas, ya, maka itulah yang menjadi penggerak sebuah masyarakat berkembang dari sederhana ke kerumitan, ya, dari badawah ke hadharah, dari budaya kampung, budaya gurun, budaya dusun ke arah budaya kota atau peradaban. Ya. Jadi kalau ada yang bertanya tentang konsep Ibnu Khaldun itu bergerak dari badawah ke hadharah, ya. Mesin penggeraknya itu namanya asobiyah, ya. Asobiyah. Nah, asobiyah ini adik-adik sekalian dalam konsep Ibnu Khaldun ketika dia kuat ya, dia cenderung untuk mengembangkan diri, mendominasi asobiyah lain yang lemah, gitu. Jadi kalau ada asobiyah lemah, ya maka dia akan didominasi, ya, oleh asobiyah yang kuat. Jadi ketika asobiyah tambah lama tambah kuat, maka dia akan cenderung melakukan ekspansi asobiyah. Nah, ketika asobiyah berekspansi, nah yang muncul itu adalah kekuasaan yang disebut al-mulk, ya. Al-mulk, ya. Al-mulk, ada kekuasaan. Nah, ekspansi asobiyah yang kemudian menjadi al-mulk itu ketika al-mulk itu berkembang juga, terus berkembang sampai memenuhi beberapa kriteria, Ibnu Khaldun menyebutnya 5 kriteria, ya. Nah, ketika kekuasaan atau al-mulk itu atau otoritas, ya, al-mulk, otoritas itu berkembang mencakup 5 aspek itu, maka al-mulk itu menjadi disebut dengan al-mulk tam, al-mulkul tam, ya. Jadi otoritas yang lengkap. Nah, otoritas yang lengkap itulah yang disebut dengan daulah atau negara. Jadi teman-teman sekalian, sebuah masyarakat yang relatif sederhana, ketika asobiyahnya kuat, dia berkembang mengembangkan asobiyahnya itu sampai kepada satu tingkat di mana dia bisa menumbuhkan atau membangun sebuah negara. Ya. Nah, peradaban, adik-adik sekalian, badawah hadharah itu, ya, tidak mungkin tanpa adanya negara. Jadi sebetulnya proses manusia bergerak dari kesederhanaan menuju kerumitan itu antara lain dilakukan, ya, melalui proses-proses bernegara. Jadi kalau begitu, maka menurut Ibnu Khaldun bernegara itu adalah kebutuhan manusia. Gitu. Proses bernegara itu adalah merupakan kebutuhan manusia menuju pengembangan peradaban. Ya. Gitu. Nah, lalu di mana sebetulnya fungsi agama, gitu? Fungsi agama. Kalau memang asobiyah yang menjadi Contoh gue rapihin di deskripsi. Menjadi kalau asobiyah menjadi mesin penggerak itu, agama di mana? Menurut Ibnu Khaldun, agama itu ya menjadi penyempurna, menjadi penguat proses-proses, ya, asobiyah itu ke arah pembentukan negara, ya. Jadi agama itu berfungsi, ya, menurut Ibnu Khaldun itu sebagai wazi. Wazi itu adalah pengendali, ya, pengendali. Jadi dalam proses-proses bernegara itu, ya, asobiyah itu bisa berfungsi liar, ya, bisa
bisa tidak terkendali karena hawa nafsu. Manusia itu punya hawa nafsu besar. Nah, yang bisa mengendalikan hawa nafsu yang besar sehingga misalnya mau berkolaborasi, mau bekerja sama, menghormati orang itu apa? Bagi Ibnu Khaldun, sumbernya itu adalah agama. Oleh karena itu, ketika proses-proses proses-proses pembentukan masyarakat di Madinah, ya, itu sebetulnya itu adalah proses-proses penguatan asobiyah, ya, yang namanya asobiyah, kerjasama, soliditas di antara kelompok-kelompok kelompok-kelompok suku, ya, suku dengan pimpinan Quraisy, ya. Nah, ketika Islam datang, maka itu kelompok itu dikuatkan, ya, dengan ikatan-ikatan keagamaan, ya. Nah, jadi bagi Ibnu Khaldun, kemenangan Muawiyah terhadap Ali, ya, itu harus dibaca sebagai, ya, kekuatan dari asobiyah Quraisy, ya, yang lebih yang lebih dimiliki oleh keluarga Muawiyah dibanding dengan keluarga Ali, ya. Memang secara historis, ya, keluarga Abi Thalib, ya, Abi Thalib itu adalah keluarga kecil, ya. Sementara kalau Muawiyah itu Abu Sufyan itu keluarganya keluarga besar dan orang-orangnya berpengaruh, ya, gitu. Nanti kelak dari salah satu di antara paman Nabi namanya Abbas itu yang punya keluarga besar yang pada akhirnya mampu membangun dinasti yang disebut dengan dinasti Abbasiyah, ya. Nah, kembali kepada itu. Ini kenapa nih? Breakout. Oh, bukan, ya. Bukan kita, ya. Oke. Nah, kembali kepada pemikirannya Ibnu Khaldun. Fungsi agama itu sebagai pengendali atau wazi', ya, disebutnya wazi'. Proses-proses dinamika di dalam perjalanan masyarakat dari badawah, dari kesederhanaan menuju hadarah kepada peradaban, ya. Nah, namanya asobiyah. Nah, ini adalah engine, mesin penggerak dari Umron Badawi itu. Nah, ketika Umron Badawi itu, ketika Badawah itu bergerak ke arah hadarah, ya, maka asobiyah pun bergerak ke arah al-mulk, ya, kekuasaan itu. Tambah banyak asobiyah, tambah besar asobiyah menjadi al-mulk, dan ketika al-mulk itu memenuhi 5 syarat, ya, maka al-mulk itu menjadi daulah, menjadi negara, ya. Gitu. Nah, di sini ada lihat ada garis putus, ada garis lurus, ya, garis tidak putus, ya. Garis bersambung. Nah, garis putus itu memperlihatkan bahwa di dalam konsep Ibnu Khaldun itu ada 2 aspek. Yang pertama aspek yang kelihatan, yang lahir, ya. Misalnya gurun. Nah, gurun itu kan aspeknya lahiriah, material, ya. Nah, struktur kota
Nah, kan kelihatan tuh struktur kota. Tetapi di balik gurun, Suaranya nggak kedengeran, Prof. Kenapa? Kedengeran kok, Bu. Suaranya nggak kedengeran. Dengeran, Suara kedengeran, berarti bukan suara saya yang nggak kedengeran itu. Kedengeran. Cuma PPT-nya diperbesar dong. Pak Saifuni diperbesar PPT-nya. Pencet apa? F5 yang siapa yang harus mencet? Pak Saifuni. Nah, Pak Saifuni. yang kedua, nah itu Pak. Nomor 5 katanya. F5. Iya, suara saya sudah saya kencangkan ini. Ya, suara Prof kenceng juga kok. masih bisa minum ini. Gitu. Nah, ini cerita masih agak panjang nih. Jadi ini belum pernah ada yang menyusun ya. Jadi saya mencoba pemahaman Ibnu Khaldun ini agak lama ya. Nah, jadi itu yang garis yang tidak terputus ya, itu ada kabilah, ada gurun ya. Gurun itu berkembang ke arah struktur kota ya. Dari gurun berkembang ke arah struktur kota. Ini yang disebut dengan urbanisasi ya. Dari kampung itu menuju proses-proses menjadi kota, itu proses urbanisasi. Nah, itu proses urbanisasi itu adalah sesuatu yang berada di balik ya, atau yang disebut oleh Ibnu Khaldun dengan esensi atau zat ya. Jadi kalau di dalam konsep Ibnu Khaldun itu dibedakan ya antara peristiwa dengan esensi ya. Jadi kalau namanya gurun ya atau struktur kota itu adalah peristiwa atau yang disebut dengan arad ya. Arad itu sesuatu yang material ya. Sementara kalau yang esensi yang disebut dengan zat ya. Nah, gitu. Kalau ingin bahasa yang lebih mungkin mudah dicerna itu begini. Setiap benda itu memiliki dua aspek ya. Yang pertama itu surah ya. Surah itu adalah bentuk ya, yang kedua itu maddah. Ya, misalnya surah dari patung ya, misalnya patung ya. Patung itu sebetulnya surah itu ada di dalam pikiran kita. Patung. Tapi ketika itu ada marmernya, ada bentuk-bentuk tertentu, maka itu sudah menjadi maddah. Jadi maddah itu ya merupakan pengejawantahan dari surah, dari gambaran yang ada di dalam pikiran kita ya. Ini juga begitu. Jadi esensi dari gurun itu sebetulnya adalah kehidupan budaya sederhana ya. Itu adalah menunjukkan esensi dari kebudayaan yang sederhana. Nah, sementara yang budaya kota ya, itu menunjukkan bahwa esensi itu ya, dari kesederhanaan menjadi sesuatu yang lebih rumit ya. Nah, asobiyah itu juga begitu. Asobiyah itu ya surahnya atau bentuk aradnya atau peristiwanya, accident ya dalam bahasa Inggris, itu adalah kabilahnya, ada kelihatan orang, ada segala macam itu ya. Tapi kabilah ini di dalam proses-proses perkembangannya terus berkembang menjadi negara. Nah, negara itu ada strukturnya. Ya, ada menteri, ada ini, ada itu ya segala macam. Itu struktur negara yang seperti itu. Nah, esensi dari negara itu sebetulnya kekuasaan, al-mulk ya. Al-mulk, kekuasaan. Gitu. Jadi kita lihat bahwa sebetulnya gagasan Ibnu Khaldun itu rumit juga ya. Tidak semudah yang dibayangkan oleh banyak orang. Nah, inilah yang
menurut Ibnu Khaldun ya menjadi esensi dari menjadi orang proses-proses ya masyarakat manusia dari kesederhanaan menjadi lebih rumit ya. Nah, dari badawah ke hadoroh ya, dari badawah ke hadoroh. Nah, proses-proses ini ya sangat bergantung kepada wazi. Tadi sudah kita jelaskan bahwa asobiyah untuk menjadi al-muluk atau menjadi negara ya, al-muluk tam itu memerlukan wazi, memerlukan otoritas yang mengendalikan, yang mampu mengendalikan. Ya, ada proses-proses pengendalian. Karena kalau ada satu negara yang baru saja muncul ya tiba-tiba hilang gitu ya. Sebagai contoh yang paling dekat yang terlintas dalam pikiran kita, misalnya ada yang disebut dengan negara ISIS ya. Nah, ISIS itu sempat bertahan kira-kira 5 tahunan ya. Tapi cepat sekali hilangnya. Kenapa gitu? Karena dia tidak memiliki itu. Jadi wazi'nya itu tidak kuat dia, gitu ya. Nah, dari mana itu wazi itu muncul? Ya. Nah, wazi itu sebetulnya muncul dari 2 aspek, ya. Pertama itu adalah kepemimpinan, ya. Dan yang kedua itu adalah peraturan, ya. Nah, jadi kombinasi dari ini itu akan akan menentukan apakah sebuah embrio negara itu yang berasal dari asobiyah itu menjadi negara atau tidak. Gitu. Nah lanjut sebelum nanti kita akan diskusikan. Mudah-mudahan, nah ini. Jadi transformasi asobiyah menuju negara itu, daulah atau menuju mulkun tam, itu harus memenuhi kriteria. Kalau menurut Ibnu Khaldun 5 kriteria. Ya. Pertama, asobiyah yang bertambah lama bertambah besar dan kemudian menjadi kekuasaan itu al-mulk itu ya, akan bisa menjadi negara setelah ada wazi'nya ya, ada pengendali dan bisa mencakup 5 aspek. Pengendaliannya kepada 5 aspek, 5 dimensi ya begitu ya. Pertama, dia mampu menguasai rakyatnya. Nah, gitu. Jadi sekelompok manusia yang menjadi rakyat, yang menjadi orang-orang ya yang dikendalikan oleh kekuasaan itu. Yang kedua, si orang yang al-mulk itu ya, yang memiliki dominasi itu mampu atau sanggup memajaki, membuat orang-orang itu tunduk dan mau membayar pajak. Nah, gitu kira-kira ya. Nah, yang ketiga, syarat yang ketiga itu adalah pengakuan diplomatik. Nah, kalau Ibnu Khaldun itu mengatakan begini, sebuah asobiyah yang berkembang menjadi mulk, ya, maka dia harus mampu mengirim tentara, ya, ke tempat-tempat yang dia kehendaki. Nah, gitu. Nah, tentara itu bisa dalam bentuk tentara betulan, artinya pasukan begitu. Bisa juga bukan tentara tetapi adalah diplomat, ya, mengirim orang, nah, gitu, mengirim orang ke sana. Tetapi diplomat ini diakui oleh negara yang akan dituju. Jadi pengakuan terhadap kemampuan diplomasi sebuah kelompok asobiyah itu akan menandai apakah asobiyah itu akan bisa menjadi sebuah negara al-mulk ya, ditransformasi menjadi sebuah negara atau tidak ya. Nah,
Yang keempat, ya, itu transformasi asobiyah yang terus-menerus berkembang itu, yang dikendalikan oleh wazi, ya, itu sanggup menjaga perbatasan yang telah ditundukkan lah begitu ya, tundukkan. Nah, sepanjang dia sanggup, maka dia memiliki kemampuan ya untuk menjadi sebuah negara, ditransformasi menjadi sebuah negara. Nah, yang kelima nih yang paling penting adalah tidak ada otoritas lain di atasnya. Jadi ketika sebuah asobiyah, katakanlah sebuah kelompok masyarakat yang melakukan proses-proses mendominasi masyarakat yang lain yang lemah asobiyahnya, ya, kemudian berkembang menjadi mulk. Nah, dia tidak ada lagi kekuasaan di atasnya. Tapi kalau mesti ada yang diakui di atasnya, katakanlah misalnya, dia hanya bertahan atau hanya menguasai sebuah wilayah yang katakanlah tingkatannya itu provinsi, di atasnya sendiri masih ada kekuatan lain yang lebih tinggi. Nah, itu penguasa provinsi itu belum bisa disebut sebagai negara, ya. Gitu. Jadi al-mulknya itu belum sempurna, kekuasaannya itu belum paripurna, kira-kira ya. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa proses-proses transformasi dari asobiyah menuju ke negara itu, ya, itu dimungkinkan karena ada wazi. Wazi itu ada dua macam, ya. Pertama wazi sosial, wazi yang bersifat kolektif, ya. Itu pertama terdiri dari asah, kepemimpinan, dan yang kedua itu kawanin atau peraturan-peraturan. Disinilah agama bisa berfungsi sebagai wazi. Ya, sama seperti ketika misalnya di zaman Khulafaur Rasyidin, agama masih bisa menjadi wazi, ya. Nah, yang kedua, wazi itu adalah wazi yang bersifat personal. Setiap orang memiliki wazi. Ya. Wazi di personal itu sebetulnya memiliki asal-usul fitrah manusia. Sebagai manusia, ini tentu Ibnu Khaldun sebagai seorang muslim mengakui bahwa manusia dilahirkan secara fitrah, ya. Jadi fitrah manusia itu sebetulnya merupakan cikal bakal wazi di dalam dirinya, ya. Nah, tetapi tentu ini akan sangat bergantung kepada pengembangan fitrah. Bisa ke arah yang bagus, bisa ke arah yang jelek, ya. Tetapi ketika fitrah ini bertemu dengan etika yang berasal dari agama, maka ini menjadi wazi personal yang fungsional bagi proses-proses dia mengendalikan diri di tengah masyarakat sosial yang lebih besar. Ya. Nah, dengan gabungan wazi sosial dan wazi personal ini, maka ya, sebuah masyarakat itu bisa berkembang menjadi negara. Ya. Nah, untuk bisa melihat kondisi sekarang gitu ya, saya ingin bertanya, apa yang membuat orang merasa sebagai orang Indonesia? Kan sebelum merdeka kan orang itu belum tentu merasa sebagai orang Indonesia kan. Apa yang membuat orang merasa sebagai orang Indonesia? Bahasanya, Bro. Yang mengikat sebagai orang Indonesia apa? Indonesia, Bro. Bahasanya. Ya, selain lahir apa lagi? Bahasanya, Bro. Bahasa, apa lagi? KTP. Budaya, oke. Apa lagi? Rempah-rempahnya, Prof. Yang merasa kita ini betul-betul merasa sebagai seorang Indonesia. Kemerdekaan. Apa itu? Wilayah. Wilayah, oke. Selain wilayah apa? Kemerdekaan. Kemerdekaan, oke. Merdeka, ketika merdeka didasari dengan apa? Ketika kita merdeka, bahwa kita merdeka sebagai bangsa Indonesia, dasarnya apa kita? Kesadaran apa ya? Adanya pengakuan dari negara lain. Panca?
Pancasila. Pancasila dan Undang-Undang Dasar. nah, itulah yang sebetulnya mengikat. Konstitusi itulah yang mengikat kita sebagai sebuah bangsa. Nah, konstitusi itu, adik-adik sekalian, itu kalau itu menjadi pengikat di antara bangsa-bangsa, termasuk nanti di dalam konstitusi itu kan pengakuan terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, kan? Gitu. Apalagi negara wilayah Indonesia sebagai satu tanah air, apalagi. Nah, itu semua tertuang di dalam konstitusi yang mengikat kita semua merasa sebagai orang Indonesia. Nah, konstitusi itu dapat disebut sebagai wazi. Ya. Nah, kalau konstitusi itu sebagai wazi, sebagai kanun, ya, maka itu menjadi dasar bagi proses-proses pembentukan negara. Ya. Kalau ini lemah, bisa bubar. Gitu. Atau ini diganti-ganti gitu, ya itu bisa bubar. Gitu. Apalagi riasahnya, kepemimpinannya itu tidak kuat, misalnya gitu ya, ya bubar begitu. Nah, inilah yang sebagai contoh kecil ya bagaimana sebetulnya kita bisa menggunakan konsep-konsep yang lama itu untuk bisa memahami realitas baru, walaupun harus diadaptasi ya, diadaptasi. Karena asobiyah dalam pengertian Ibnu Khaldun ya itu tidak semata-mata fanatisme kekadilahan ya, tapi bisa juga dipahami sebagai nasionalisme, bisa dipahami sebagai konstitusionalisme, bisa dipahami sebagai etnosentrisme ya, etnis ya, kelompok etnis, bisa macam-macam. Yang penting itu ada fungsinya sebagai fungsi yang membuat masyarakat itu solid ya, membuat sebuah kelompok itu solid ya, sebagai kelompok. Nah, jadi teman-teman sekalian, teori sosiologinya Ibnu Khaldun ya itu menjelaskan bagaimana masyarakat itu akan selalu berkembang dari kesederhanaan menuju kerumitan. Ya. Tetapi tambah lama tambah rumit, tambah wazinya tidak berfungsi, maka itu nanti akan kolaps dia. Ya. Nah, jadi sebuah peradaban itu akan bisa hancur kalau itu proses-proses di grup pembangunan itu katanya Agil termalam yang mau ngajarin. Itu apa itu? Siapa itu yang bicara? Bu Haji. Maaf, Prof. Maaf ya, Prof. Ya. Jadi proses-proses dari kesederhanaan menuju kerumitan, dari badawah ke hadarah itu bisa saja itu dia berkembang tidak terkendali ya, tidak terkendali. Artinya wazinya tidak berfungsi atau tidak kuat melakukan fungsi-fungsinya ya. Kemudian proses-prosesnya itu menjadi tidak berada di luar kemampuan wazi untuk mengendalikan ya. Nah, maka itu bisa jadi terjadi kehancuran. Ya, bisa terjadi kehancuran. Nah, dan nanti akan digantikan, kalau menurut Ibnu Khaldun, akan digantikan oleh sekelompok manusia yang memiliki kekuatan lain. Kekuatan wazi, kekuatan asobiyah yang lain. Gitu. Yang lebih kuat, yang lebih segar dari asobiyah yang sudah melempem itu. Nah, kalau kita ambil kepada analoginya kepada bangsa kita, sepanjang kita memiliki wazi, memiliki asobiyah, dan asobiyah itu tetap kuat, ya, maka kita masih sebagai sebuah bangsa masih bisa bertahan. Nah, ini tidak akan bisa bertahan kalau wazinya sudah melempem, ya, asobiyahnya sudah tidak kuat lagi. Ini kemungkinan besar juga bisa hancur. Jadi negara kita itu bisa jadi ya tidak seperti sekarang, bisa jadi hancur,
Bisa jadi nanti peradabannya juga hancur gitu. Sepanjang ya proses-proses itu tidak bisa dikendalikan lagi oleh para pendukung ya, para pendukung peradaban itu. Nah, sekarang ini kita ya, berada dalam posisi yang harus kita kritis untuk berpikir apa sebetulnya yang menjadi wazi. Kalau kita mau menggunakan pendekatan Ibnu Khaldun ya, apa yang menjadi asobiah kita, apa yang menjadi wazi kita, ya, dan apa yang menjadi proses-proses transformasi yang menjadikan kita lebih rumit tetapi tetap terkendali. Nah, kira-kira begitu. Itu yang harus kita pikirkan secara kritis ya, kalau kita ingin sebuah bangsa seperti Indonesia itu tetap bisa dipertahankan. Sampai di sini ya, mungkin kita bisa perpanjang diskusinya supaya kita agak sedikit ya tambahan pemikiran dari teman-teman sekalian. Silahkan kalau ada yang mau menambah. Ya, Prof. Ya, silakan. Siapa ini? Nardi, Prof. Pak Nardi, silakan, Pak Nardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof, sudah meluangkan waktunya. Ini saya mau bertanya masalah yang tadi yang pendapat Ibnu Khaldun. Yang kelima itu tidak ada otoritas di atasnya. Nah, ini saya ingin minta pendapat Prof, seperti negara kita yang seperti sekarang ini, kita kan sekarang itu ya maaf, duluan ya, aku dengan suatu negara yang lain gitu ya. Apa itu Pak Nardi? Bukan kita Prof, bukan. Oh bukan ya. Bukan. Ya Pak Saiful gimana? Pak Saiful nih. Nah, terus mohon izin, kata yang Prof tadi bilang juga, kalau Indonesia supaya tidak punah atau istilahnya bubar, itu kan kita sebagai ilmuwan itu bisa ngasih masukan pada pemangku kebijakan gitu. Iya. Itu kan sekarang kita ya maaf, kita lihat ya banyak yang mau ngasih kritikan ya maaf ujung-ujungnya ya jeruji kan gitu. Itu gimana menurut Prof itu, Prof? Makasih. Itu lain lagi pertanyaan itu berbeda dengan maksud yang Ibnu Khaldun ya. Jadi kalau Ibnu Khaldun itu mengatakan bahwa tidak ada tidak ada kekuasaan atau otoritas di atasnya, itu artinya penguasa negara itu tidak ada lagi di atasnya otoritas orang lain kecuali mereka. Nah sekarang kalau dalam konteks Indonesia kan otoritas negara itu diperoleh melalui pemilihan umum ya. Jadi otoritasnya berada di kita juga, di kalangan di tangan rakyat ya. Tetapi setelah mereka menempati posisi-posisi kenegaraan itu, mereka presiden misalnya atau ketua DPR, mereka memiliki kekuasaan ya yang tidak ada yang di atasnya lagi ya, kecuali istilahnya itu institusi yang namanya MPR. Tapi MPR pun kan itu sebetulnya sebagai sebuah lembaga yang terdiri atas DPR ya, dan di situ tidak ada kekuasaan ya di atas itu. Jadi secara umum, secara konseptual ya, secara konseptual umum, nah Indonesia ini adalah sebuah negara ya yang sudah memenuhi kriteria sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Khaldun. Pertanyaan saya tadi hanya apakah
konsep mengenai asobiyah dan konsep mengenai wazi itu, yaitu bisa paralel dengan institusi-institusi yang kita miliki, itu harus kita diskusikan secara lebih kritis, ya, lebih kritis. Nah, terkait dengan tadi ada orang yang melakukan kritik tapi kemudian masuk jeruji, itu mungkin salah aja cara mengkritiknya. Gitu. Kalau kita mau mengkritik, ya tanpa harus masuk jeruji kan bisa. Gitu. Orang seperti Rocky Gerung kan kritik terus, tapi dia nggak masuk jeruji itu. Bahasanya ya Pak. Itu dia. Iya. Jadi teman-teman sekalian, kita banyak sekali yang kritik itu, yang tidak masuk penjara, banyak sekali. Dan hanya sedikit sekali yang kritik masuk penjara. Karena mungkin bukan persoalan kritiknya, mungkin karena ada aturan-aturan yang dilanggar, gitu. Nah, berdasarkan itulah maka kita harus hati-hati menyampaikan kritik. Jangan sampai pertama melanggar aturan mengenai elektronik, ya, ITE, undang-undang tentang elektronik, kan ada aturannya, gitu. Macam-macam lah itu. Nah, yang bikin aturan itu tuh kan sebetulnya bukan pemerintah dalam pengertian pemerintah eksekutif, ya. Yang bikin itu kan sebetulnya DPR, yang mengesahkan segala DPR. Ya. Aturan itu adalah aturan yang dibikin oleh rame-rame, ya. Nah, sekarang di dalam proses-proses penerapannya tentu itu akan sangat bergantung kepada bagaimana orang menafsir terhadap terhadap langkah-langkah kritis, ya, yang dilakukan oleh sekelompok orang atau oleh orang-orang tertentu. Itu pasti akan dilihat semua, akan dinilai, ya, akan dinilai. Seingat setahu saya beberapa kali melakukan sholat Jumat misalnya, itu khatibnya itu kritiknya keras sekali kepada pemerintah, itu keras sekali, tapi dia nggak turun, biasa aja melenggang kangkung, nggak ditangkap, nggak apa, gitu. Jadi artinya kalau ada yang ditangkap atau apa, itu pasti akan ada sesuatu yang membuat alasan, ada sesuatu alasan yang membuat dia ditangkap. Nah, itu misalnya, itu dianggap melanggar undang-undang ini atau melanggar peraturan itu dan lain sebagainya. Jadi harus kita beda-bedakan lah, gitu ya. Gitu. Itu yang suka ngomong di mana, di ILC itu, wah kritiknya luar biasa kan. Selain Rocky Gerung kan banyak sekali yang kritik-kritik di situ. Kalau saya ikutin, ya. Tapi pulang kayaknya dia aman-aman aja. Gitu. Kira-kira gitu. Kira-kira gitu. Kalau yang itu Pak, yang nomor sanggup menjaga perbatasan yang sudah ditentukan, itu yang keempat, ya. Menurut Ibnu Khaldun. Itu kan Indonesia kan pernah kehilangan itu tuh, ya, berapa pulau itu. Itu termasuk nggak, Pak? 2 pulau. Iya, itu termasuk nggak, Pak? Oh iya, itu termasuk, artinya kita belum secara umum kita mampu menjaga perbatasan, ya. Itu kan sebetulnya kalahnya itu karena kita bodoh aja. Kita bawa ke internasional. Coba kalau enggak, hadapin aja di antara dia berdua lah. Ngapain ke Mahkamah Internasional? Udah tahu Mahkamah Internasional itu tidak akan menguntungkan kita, ngapain dibawa ke sana? Itu mungkin salah satu kesalahan, kekeliruan kebijakan, ya. Bisa saja. Tapi itu keliru kebijakan kan tidak diulang itu. Ya. Dulu kita pernah lepas misalnya Timur kan pernah lepas, ya. Itu malah Timur lebih besar itu daripada 2 Sipadan Legitan. Kalau Sipadan Legitan itu ada kalian harus tahu, ya. Itu sebetulnya awalnya kosong, nggak ada isinya. Datanglah orang Malaysia memanfaatkan itu, kemudian dimanfaatkan. Nah, baru belakangan orang Indonesia ribut gitu, itu kok pulau kita, gitu kan.
Sebelumnya nggak diributin. Udah lama itu mereka memanfaatkan itu. Gitu. Tapi ada yang menghibur saya tuh sering kali ini joke gitu. Kan Indonesia kan punya lebih dari 17.000 pulau, diambil 2 biarin aja katanya. Tapi kan sebagai sebagai negara ya, kita nggak boleh begitu. Tapi itu adalah pelajarannya. Jadi terlepasnya Timur, terlepasnya Sipa dan Digitan, itu adalah pelajaran yang berharga bagi kita ya untuk menjaga kemampuan menjaga integritas itu. Nah, makanya saya senang sekali ketika misalnya diributin Natuna itu mau masuk ke dalam wilayah Cina ya. Nah, itu Pak Jokowi itu langsung tidak katanya kan, Natuna bagian dari kami. Maka dia berlayar ke sana, bikin rapat terbatas kabinet di atas kapal di wilayah Natuna. Itu yang seperti itu, keberanian seperti itu yang harus ditunjukkan. Dan kemudian kan Tiongkok atau Cina itu mengatakan kami tidak itu memang wilayah Indonesia, kami tidak mengklaim Natuna. Nah, gitu. Nah, jadi yang seperti itu yang sebetulnya bagian dari itu tadi ya yang oleh Ibnu Khaldun disebutkan itu. Jadi kita bisa menafsirkan seperti itu. Ya. Ya, Bob. Satu lagi, Bob. Ya, silakan. Ini tadi murid Ibnu Khaldun itu apa di antaranya sih itu Pak Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-Asqalani ya. Ya. Tapi Ibnu Hajar Al-Asqalani itu kan ahli fikih. Nah, jadi pendekatannya itu pendekatan fikih, pendekatan normatif. Ya. Kalau yang Makrizi, Al-Makrizi, Az-Zahabi, ada banyak lagi ya, ada beberapa sebetulnya, ada Ibnu Taghribirdi dan macam-macam. Mungkin ada belum pernah dengar nama-nama itu dan itu nanti harus digali lagi ya. Itu menggunakan pendekatan empiris seperti yang digunakan oleh Ibnu Khaldun di dalam kitabnya Muqaddimah itu. Gitu. Nah, sebaliknya Ibnu Khaldun tidak menulis buku fikih seperti Ibnu Hajar. Gitu. Dan lagi kalau Ibnu Hajar ya, itu kritiknya juga kritik ya tipologi seorang ahli fikih lah terhadap Ibnu Khaldun itu. Ada agak sedikit ya memang ya kritik ya, pokoknya kritik lah begitu ya. Tetapi kritik sebagai seorang ahli fikih. Tapi kalau dari sisi metodologi ya, yang betul-betul menerapkan metodologi empirisme Ibnu Khaldun itu ya Al-Makrizi sama Az-Zahabi. Az-Zahabi ya, nanti adik-adik bisa lihat di Google aja Az-Zahabi cari itu ada itu. Nah, nanti itu juga dahsyat itu ya, Az-Zahabi itu dahsyat itu, pendekatan empirisnya juga dahsyat. Tapi belum ada yang ngopeni itu ya, belum ada yang ngopeni ya. Di UID apalagi lah, belum pernah lah itu ya, belum pernah ada yang ngopeni. Mau tanya, Prof? Ya, silakan. Tadi Prof bicara tentang murid dari Ibnu Khaldun yang bernama Al-Makrizi. Terus Prof bilang dia itu terkenal di kalangan Israel ya? Di Israel. Saya pernah dengar kata ekonomi Makrizi apa? Gitu. Ekonomi, ya itu yang saya tanyakan. Apakah orang-orang Israel itu menggunakan pemikiran ekonomi Al-Makrizi sampai sekarang gitu maksud saya? Itu yang saya tanyakan, Prof. Jadi mereka itu mendalami Al-Makrizi, kalau teori ekonominya mereka banyak sekali. Al-Makrizi itu mereka pelajari aspek-aspeknya saja gitu. Kalau soal penggunaan teorinya ya tidak juga. Ya, mereka masih pakai teori-teori ekonominya
siapa nih Adam Smith wa ala alihi wa ashabihi ajmain ya gitu. Lah kita aja yang orang Islam nggak mau, nggak ada yang care ya, apalagi orang Israel. Tapi mereka tuh mau mempelajari itu aja sudah bagus kan begitu. Gitu. Tapi kita kan belum pernah itu. Jadi Prof, di Indonesia tidak ada teori Al-Bakrizi? Nggak ada, mana ada. Tidak pakai. Nggak, bukan tidak pakai, tidak ada yang mau mempelajari. Kasih Prof. Nggak ada yang mau mempelajari itu. Teori-teorinya itu ya teori-teori ada ekonomi syariah. Ekonomi syariah itu kan sebetulnya pendekatannya fikih. Tapi kalau Ibnu Khaldun ya itu ada teori ekonomi Ibnu Khaldun, itu pendekatannya bukan fikih, empiris. Pada dasarnya teori ekonomi Ibnu Khaldun itulah yang dikembangkan oleh orang-orang barat sekarang. Gitu. Contoh ya. Ibnu Khaldun tuh mengatakan bahwa harga barang itu tergantung kepada penawaran dan permintaan. Ya. Jadi hukum penawaran dan permintaan itu sudah dibikin oleh Ibnu Khaldun. Tetapi kemudian yang mengembangkan itu namanya siapa? Muhammad Adam Smith, ya. Muhammad Adam Smith itu yang mengembangkan. Itu. Kita kasih Muhammad aja ya supaya kelihatan. Muhammad Adam Smith itu yang mengembangkan itu. Iya. Ya, gitu. Nggak ada itu Muhammad Ilyas misalnya, nggak ada itu. Atau Muhammad Saiful Bahri, nggak ada. Yang mengembangkan itu. Sampai sekarang tuh nggak ada itu. Jadi itu di dalam buku baru saya itu sudah saya sebutkan beberapa teori ekonomi Ibnu Khaldun. Ya, bukan teori, dasar. Konsep-konsep dasar teori, konsep dasar ekonomi yang yang disampaikan oleh Ibnu Khaldun. Misalnya tentang teori nilai, tentang penggunaan uang, ya, tentang bagaimana pengelolaan uang. Itu Ibnu Khaldun udah nulis. Anda aja belum pernah tahu itu. Nah, itulah yang sebetulnya harapan saya itu bisa menjadi trigger ya, apa istilahnya trigger itu pendorong ya. Adik-adik sekalian nanti untuk nanti nulis tesis salah satunya Pak Ibnu Khaldun kayak gitu ya. Tapi memang harus baca kitabnya itu. Baca kitabnya susah juga itu. Tapi itu penting ya. Penting itu harus saya ingin membuka cakra saja ya. Supaya nanti Ibnu Khaldun, Al-Makrizi, Az-Zahabi dan lain-lain itu harus kita jadikan perhatian. Nah, yang sampai ke kita itu ya seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi fikihnya aja gitu. Walaupun di dalam fikih juga ada ekonomi ya. Tapi ekonominya ya ekonomi yang kemudian menjadi ekonomi syariah itu. Prof, mau tanya Prof. Ya, silakan. Saya dulu dong nanya. Ya, ayo Bu Yulia, Bu Yulia. Menuju. Ini Prof, apa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, ya silakan Bu Haji, ayo. Begini Prof, Ibnu Khaldun itu kan banyak sekali karya-karya besarnya ya, ya di antaranya tadi yang sudah disebutkan oleh Prof. Nah, di situ juga dia termasuk dari perintis sosiologi modern. Nah, itu maksudnya apa, Prof? Perintis sosiologi modern. Tadi Ibu sudah dengar saya menjelaskan teori Ibnu Khaldun. Sepintas. Oh, kenapa sepintas? Soalnya itu ada tadi yang saya ngobrol itu Prof, jadinya agak
Jadi Maaf, kalau Prof, ya. sepintas ya, jadi itu kalau ya itu dia. Ya 24. Jadi Kuliah. teori yang dikembangkan oleh Ibnu Khaldun sebagaimana yang telah saya jelaskan itu sebetulnya itu bisa ditemukan ya, bisa ditemukan padanannya di dalam teori-teori modern. Oh. Nah, gitu. Jadi sebetulnya yang merintis itu Ibnu Khaldun. Tetapi prosesnya itu kemudian dikembangkan oleh orang lain ya. Sama seperti ilmu ekonomi itu. Ilmu ekonominya itu tuh wah jauh sebelum itu. Ibnu Khaldun tuh udah bikin gitu, jauh sebelum orang-orang Eropa mengembangkan teori-teori ekonomi yang sekarang jadi diajarkan di fakultas-fakultas ekonomi itu. Nah, coba mengenai teori harga misalnya, teori harga ya. Yang pertama kali mencetuskan teori harga itu Ibnu Khaldun, gitu. Tapi nggak ada orang tahu itu. Mungkin di fakultas ekonominya UID juga mungkin nggak diajarkan itu, nggak diperkenalkan ya gitu. Nah ini tantangan ya, tantangan. Saya sengaja memang memasukkan Ibnu Khaldun supaya orang juga tahu bahwa masyarakat Muslim lah itu tahu bahwa sebetulnya ada ya istilahnya itu bibit-bibit ya yang harus dikembangkan oleh kita sebagai pelanjut itu untuk sebagai rasa tanggung jawab mengembangkan warisan pemikiran masa lalu. Itu gitu kira-kira begitu. Ya, lanjut. Ya, Prof. Oke. Nanti dibaca itu di dalam buku saya itu, dalam buku yang sebagian cerita mengenai Ibnu Khaldun dan kaitannya dengan sosiologi modern itu ada di situ ya. Oh, iya. Oke, nanti dibaca. Oke, makasih Prof. Oke. Silakan. Ya, Prof. Mau tanya, Prof. Ya. Transformasi asobiyah menuju mutam ini bisa dipengaruhi oleh hutang budi atau negara superpower, Prof. Maksudnya gimana? Maksudnya kekuasaan satu negara itu kan tadi Prof mengatakan bahwa Ibnu Khaldun mengatakan bahwa di atas wazi itu tidak ada yang melebihi otoritasnya di atasnya. Daulah negara itu, Prof. Daulah negara ini tidak ada yang melebihi otoritasnya, contohnya seperti presiden, gitu, Prof. Nah, untuk saat ini kan bisa nggak otoritas itu dibayang-bayangi dipengaruhi oleh contohnya hutang atau hutang budi atau negara superpower. Nah itu adalah problem hubungan internasional ya, yang itu tidak masuknya bukan ke nomor 5 tapi ke nomor 3 itu yang ada kaitan dengan soal diplomasi. Oke. Nah, diplomasi itu ya. Diplomasi. Kalau misalnya negara kita dianggap diplomasinya lemah dan kemudian kita mau aja disuruh sana sini gitu, ya boleh aja kita anggap bahwa Indonesia bukan negara gitu. Pak Saiful boleh menganggap Indonesia itu belum jadi negara misalnya gitu. Boleh aja. Berarti Pak Saiful itu bukan warga negara Indonesia. Karena negaranya belum jadi negara kan? Ya Pak Saiful. Nah, gitu. Pak Saiful ayo. Jadi sebetulnya ya dalam konteks sekarang itu kita tuh sudah jadi negara. Ya. Nah, kalau yang tadi saya sebutkan tadi misalnya
ada otoritas lain di atasnya, itu misalnya seperti Hong Kong ya. Hong Kong itu dulu dia memiliki otoritas yang tersendiri ya, tetapi dia berada di bawah otoritas Inggris. Inggris memberikan memberikan kebebasan ya, tetapi dia tetap berada di bawah otoritas Inggris. Nah, ketika orang Inggrisnya menyerahkan Hong Kong kepada Cina ya, otomatis kan Hong Kongnya pindah ke Cina kan gitu. Nah, kalau Indonesia kepada siapa? Kan nggak ada yang mindah-mindahin Indonesia tuh, kayak begitu. Jadi sebetulnya Indonesia itu adalah negara yang relatif sudah sempurna, al-mulku tam, sebagai sebuah negara. Maksud saya begini, Prof. Maksud saya bukan negaranya yang diambil atau dipindah, Prof. Tapi kebijakan-kebijakannya itu termasuk di nomor 5 itu, kan, Prof? Enggak, lain lagi itu. Jadi kalau seperti misalnya utang ya. Nah, kecuali kebijakan utang itulah yang membuat misalnya kehilangan nomor 5. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah Indonesia kehilangan nomor 5 itu? Belum. Jangan bilang belum, tidak. Kita harus optimis gitu, tidak gitu. Belum itu kan berarti akan terjadi. Kita tidak gitu. Ya berpikir pesimis kan, Prof? Makin berat pembahasannya ini, Prof. Berpikir pesimis gitu, Prof. Itu berpikirnya tidak optimis kalau begitu. Di salah satu tokoh kita kan mengatakan 2040 kalau nggak salah Indonesia kan. Ya. Itu tapi nanti mungkin bukan, kalau soal itu sih bukan problemnya bukan satu ya. Problemnya itu tidak satu-satunya misalnya katakanlah utang ya. Bukan hanya karena satu-satunya problem itu Indonesia bisa hilang, bukan. Indonesia bisa hilang karena beberapa problem. Salah satunya adalah problem asobia itu. Asobia. Kalau kembali kepada teori Ibnu Khaldun ya, kalau kita artikan asobia itu sebagai semangat menjaga konstitusi, menjaga sesuatu yang mengikat kita semua sebagai sebuah bangsa, ya, maka ya kita masih kuat. Kalau mungkin dalam personal pemerintah ya, Bos, kepemerintahan ya, Bos, itu ya, Prof. Tidak personal. Kalau personal itu hanya salah satu aspek saja, riasah. Ya. Kalau personal itu hanya salah satu aspek saja, riasah. Riasah itulah kepemimpinan. Kepemimpinan kalau sekarang kan itu kolektif, tidak satu ya. Ada pemimpin eksekutif, ada pemimpin legislatif, ada pemimpin yudikatif. Ya. Nah, itu kalau satu saja misalnya yang memble, ya yang lain masih kuat, itu mungkin tidak apa-apa. Tapi kalau tiga-tiganya memble, ya utang banyak, kepemimpinannya semuanya memble, ya gitu. Kemudian masyarakat mau mengganti Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dengan apa saja gitu, dengan misalnya katakanlah dengan khilafah gitu ya, nah, bisa jadi itu ambruk, bisa ambruk. Ambruknya jadi apa sih kita tidak tahu gitu. Mungkin terpecah-pecah, ada yang jadi ini, jadi itu, jadi ini, jadi itu, bisa aja gitu. Tetapi kalau dalam konteks Ibnu Khaldun, memang negara itu dinamis ya. Negara itu bisa kuat, tapi bisa juga pecah gitu. Persoalannya terpulang kepada warganya. Kita mau pecah gitu atau mau kuat. Gitu. Kalau mau kuat, maka kita harus merumuskan apa yang kita sebut dengan asabiyah itu, ya, apa yang sebut dengan wazir, ya. Nah, nanti dengan itu kita bisa memperkuat aspek-aspek yang akan memperkuat negara, sekaligus juga memperkuat peradaban. Nah, sekarang kan peradaban Indonesia kan belum lahir betulan kan? Masih ecek-ecek. Ya, masih ecek-ecek. Dulu itu peradaban di Nusantara itu kan tinggi sekali. Sampai misalnya kita punya Borobudur, punya apa, punya macam-macam ya. Nah, kalau sekarang kan belum. Sudah mulailah misalnya ada
apa namanya kereta cepat. Ya, ada apa namanya jembatan bertingkat-tingkat tapi tidak ada airnya kan gitu. Tol laut. Monumen-monumen yang ada untuk saat ini belum bisa dijadikan kebanggaan ya, Bro? Iya, belum ternyata ya. Belum gitu, belum. Sudah lewat masanya, Bro. Belum lah. Masa kita masih 70 tahun kan belum lama. Jadi mungkin nah kalau kita lihat misalnya kita bandingkan saja dengan masyarakat lain ya. Katakan misalnya masyarakat Jepang ya atau masyarakat Korea. Itu kan sudah ratusan tahun dia membangun asobiahnya itu. Ya, membangun identitas mereka sebagai orang Jepang itu kan udah beratus-ratus tahun. Gitu. Nah, mereka bisa mengembangkan itu, kebudayaan mengembangkan peradaban. Mereka sempat hancur ya di zaman perang itu ya. Zaman perang dunia itu hancur, tapi mereka bangkit lagi gitu karena fondasinya sudah kuat. Ya. Nah, kita itu juga harus berpikir seperti itu. Fondasi kita itu apa? Tadi sudah saya sampaikan, misalnya Ibnu Khaldun menempatkan agama sebagai salah satu wazi ya, salah satu wajib. Problemnya adalah di kita itu bagaimana Islam Indonesia bisa menjadi wazi bagi seluruh masyarakat Islam, masyarakat Indonesia. Gitu. Nah, pasti ini kan tidak mudah ya. Gitu. Orang lebih suka misalnya menggunakan jargon ya. Pakai syariat gitu. Padahal syariat itu kan tidak statis. Gitu. Yang universal itu kan Quran hadisnya, ya kan? Tapi kalau aturan-aturan yang dirumuskan oleh para ulama kan tidak statis. Mestinya harus ada aturan-aturan yang dirumuskan kembali ya sesuai dengan perkembangan zamannya. Itulah yang disebut dengan qawanin oleh Ibnu Khaldun. Qawanin itu qanun. Qanun itu aturan-aturan yang diambil dari ajaran-ajaran universal ya, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan sekarang, kebutuhan masa kini gitu. Nah, ini yang tidak dikerjakan oleh masyarakat muslim Indonesia. Atau bukan tidak dikerjakan, sebagian saja baru dikerjakan sebagian gitu. Ini yang menjadi tantangan ya, bagaimana Islam itu bisa menjadi fondasi peradaban masyarakat Indonesia yang majemuk. Ini problem besar, ya, problem besar. Kalau di Iran misalnya, 100% itu Muslim lah gitu ya, itu kan enggak. Atau Saudi Arabia sebetulnya bisa lebih mudah. Ya. Itu pun ternyata tidak mudah juga gitu ya. Tidak mudah juga. Indonesia itu kan lain, ya. Misalnya mana itu NTT misalnya, NTT itu mayoritasnya Kristen, Katolik, ya. Kemudian Papua mayoritasnya Protestan, ya. Bali mayoritasnya Hindu, begitu. Jadi tidak susah lah kalau kita persamakan itu. Maka ketika kita cerita mengenai syariah, lebih baik kita memikirkan bagaimana kita memformulasikan kawanin itu ya, yang diderivasi dari nilai-nilai universal ajaran Islam. Gitu. Itu akan sangat memberikan kontribusi besar bagi proses-proses penguatan asobiyah itu. Untuk apa? Ya kelangsungan negara. Gitu, kelangsungan negara. Untuk apa kelangsungan negara? Untuk kemakmuran masyarakat atau yang disebut oleh Ibnu Khaldun itu kemaslahatan. Nah, kemaslahatan ra'iyah, ya ra'iyah itu rakyat ya. Nah, kalau di dalam Ibnu Khaldun itu kafah ya. Kafah. Jadi ada yang salah kaprah menggunakan istilah kafah. Wah, kita harus menjadi muslim kafah. Salah itu. Gitu. Istilah muslim kafah itu salah. Karena kafah itu artinya itu massa, ya massa, masif gitu.
mencakup banyak orang begitu. Karena kafah itu dalam istilah bahasa Arab itu bisa berarti rakyat. Ya. Makanya Ibnu Khaldun menggunakan istilah kafah. Ada istilah kafah, ada istilah ra'iyah, ya. Ada istilah lagi, satu lagi, ada 4 istilah yang digunakan oleh Ibnu Khaldun tentang rakyat itu. Salah satunya itu kafah. Ya. Ini istilahnya himlul kafah, ya. Membawa rakyat. Nah, begitu. Begitu ya, Bro. Iya, itu. Jadi sekarang kan kita memahami kafah itu beda, ya. Tetapi ya nggak apa-apa lah. Namanya juga orang boleh salah lah, nggak apa-apa. Ya, tetapi maksud saya sepanjang itu kita memiliki asobiyah yang kuat, kemudian orientasinya kepada kemaslahatan rakyat dan juga kemaslahatan penguasa, ya, elit dan rakyat, ya, tentu begitu ya. Dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita mengembangkan peradaban yang tambah lama itu tambah kuat, ya. Jadi kalau kita mau ini lihat aja misalnya ya orang Jepang, ya, orang Korea, orang Cina, ya, sekarang Cina sudah mulai itu bergeliat, ya. Nah, kalau orang Muslim itu mungkin Turki, ya. Tapi Turki itu kan tidak pernah dijajah, ya. Mereka bahkan menjajah, ya. Gitu. Terus identitas keturkiannya itu sudah lama, ya. Beratus-ratus tahun itu identitas keturkian itu, ya, dibangun. Kalau identitas ke Indonesia baru dibangunnya, ya. Dulu-dulunya kan belum. Identitasnya paling orang Jawa, orang Sunda, orang Maluku, kan begitu ya. Orang Irian. Sebagai orang Indonesia kan belum. Gitu. Belum terbangun secara baik. Gitu. Nah, itu menjadi PR, ya. Kalau kita mau menggunakan pendekatan ini, ya, Ibnu Khaldun, itu akan banyak sekali PR yang harus kita lakukan, ya, untuk supaya negeri kita tetap bisa bertahan, bisa menyumbang kepada peradaban dan lain sebagainya. Gitu. Amin. Ya, Prof, waktunya udah habis waktunya, ya? Iya. Nah, udah setengah 6. Oke. Sampai jumpa lagi nanti. Kita akan mendiskusikan yang lain nanti, ya. Ada Ibnu Khaldun, nanti ada mungkin nanti Max Weber. Kemudian nanti ada namanya Bourdieu. Ini Bourdieu itu menjadi penting karena itu sangat bisa digunakan oleh kita, ya, untuk memahami realitas masyarakat kita yang seperti sekarang, ya. Nah, terima kasih. Prof, untuk tugas diserahkannya kapan ya, Prof? Batas-batasannya? Batasannya ya secepatnya aja lah. Saya juga susah kalau disebut tugasnya itu. Yang kemarin juga UTS banyak sekali yang molor. Ya sudahlah, pokoknya sesegera mungkin aja lah. Itu secepatnya aja. Gitu ya? Secepatnya, ya. Secepatnya. Tapi nggak dikasih batasan kan, Prof, ya? Ya ada batasan, masa enggak. Pokoknya kalau begitu ujian semester terjadi, ya sudahlah, saya tinggalkan saja, tidak akan saya kasih nilai. Minggu 2 minggu kali ya, Prof? Ya, boleh 2 minggu boleh. Seminggu sampai 2 minggu ya, Prof? Ya, oke, seminggu sampai 2 minggu. 2 minggu ya? Ya, oke. Minggu 2 minggu, 3 minggu dong, Bu. 2 minggu. Ya, 2 minggu. Jangan pura-pura nggak tahu itu. 2 minggu, jangan ngaret lagi, 2 minggu. Jangan pura-pura nggak tahu itu. Nanti benar-benar nggak tahu itu. Begitu ya, dari sekalian. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih, Prof, atas keterangannya. Basuki Wibawa siapa ya? Kenapa, Bu Elvira? Itu ada Basuki Wibawa siapa ya? Saya nggak kenal. Siapa? Basuki Wibawa. Ahok kayaknya orang baru kali itu. Punya ini kali laptopnya punya anaknya kali.
pakai akun anaknya, jadinya ya Basuki itu. Apa Cahaya Purnama? Yang waktu dibuatin kelompok itu kan kita nggak jadi dipresentasikan. Kalau misalnya mau disesuaikan dengan kelompok, judulnya juga boleh. Mau pengen yang lain gitu, judulnya boleh. Boleh kata Profnya satu judul 2 orang, beda pembahasan gitu. Jadi boleh berdua. Kalau misalnya kayak tadi Mas Abid bilang ini bahasan saya terlalu panjang gitu, dibagi 2 ya boleh. Sama emaknya pasti itu dia sama emaknya. Mana penelitian, Bu? Penelitian. Iya. Sama mama ya. Emang Bu Asmiati mamanya? Iya. Oh. Mamanya. Saya baru tahu. Makanya kan dia dua-duaan dulu, sejoli. Oh, kuliah bareng enak banget ya? Iya. Boncengan mamanya mana? Bu Haji buka kartu aja. Oh, Bu Asmiati baru tahu Pak Awit anaknya. Enggak, awalnya aku mikir itu suami istri gitu loh. Terus Bu Asminya telepon, Ibu itu Abi itu anakku gitu. Jadi tahu kalau itu. Terus kelompok gandeng mulu. Kata Mas Abid gini, Bu Ajida jangan ngomong-ngomong sama temen ya, katanya saya sama mama. Tidak ngomong. Keceplosan sekarang ngomong. Oh, enak dong ya. Antesan. Kelompok mau Kalau udah gitu, kalau bahasa Arab diizinin dulu ya. Iya, emang enak sih udah sekelompok. Makanya jangan diganggu dia. Jangan diganggu Bu Asmi sama Mas Abid. Makasih atas pengertiannya. Sangat mengerti aku mah. Aduh. Itu Bu Nuraini udah sembuh. Bu Nur udah sembuh, Bu Nuraini. Oh, udah keluar. Pak Mandi. Bu Julia, itu backgroundnya di Mesir. Bagus. Jalan. Itu dong, bagaimana caranya merubah background. Ya, ntar kasih linknya ya. Laptop nih. Pakai laptop. Ayo belajar dah sekarang. Yang mana? Pencet. Yang stop video tuh ya, ada tanda panah. Yang share screen. Buat apa? Bukan, pinggir kiri. Di pinggir mana? Belah kiri, belah kanan. Kiri bawah. Kiri bawah, baik Bu Julia. Belum. Kelihatan. Aneh. Pencet samping mana sih? Mana? Video, yang ini kecil. Iya. Fokus virtual background. Udah aku pencet. Pencet tambah tadi. Oh, yang kecil kotak ya. Add image. Ke folder kita yang mana? Aduh, terima kasih deh. Bawang susah deh. Jangan ya.
Ya, tarik, tarik. Ini. Boleh kalau ada. Oke, siap. Serap. Belum ada. Non. Klik ditambah, klik tambah tuh, udah aku klik. Backgroundnya warna hijau, Bu Haji. Backgroundnya warna hijau. Screen. Background filter. Iya, emang chat rumahku hijau. Benar. Fokus. Pamit ya, Bu ya. Assalamualaikum. Terus? Oh, kita ini buka yang Google itu, buka Google bukan? Dari background. Bisa aja background Zoom Google. Ini apa? Kita buka Google Chrome dulu. Ya. Canva.com. Canva.com. Enggak, aku pengen satu. Nanti rapi loh. Enggak, pakai. Nanti nggak dipakai. Ya. Oh, yaudah deh. Canva.com. Udah, terus ada inian nih. Ada create design. Gimana caranya? I have a green screen. Ada yang mana yang kita pencet? Template. Oh, bentar, ini kemana ini dia?